Halo, selamat pagi sahabat Genre. Salam Genre. Salam. Salam. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, kami bagian dari di Duta Genre Kabupaten Buleleng dan merupakan bagian dari di P2 KBP3A. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang genre kembali nih. Nah, sebelum itu ada baiknya aku memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama aku Gede Saka Ribuawa, akrab dipanggil Saka, dan pada kesempatan kali ini aku ditemenin sama. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Pande Eka Putri Pratnyani, biasanya dipanggil Pande Uti, dan merupakan bagian dari Duta Genre Buleleng tahun 2022. Nah, baik, kali ini kita akan membahas nih mengenai pelecehan seksual. Nah, mau tahu nih bahayanya dari pelecehan seksual? Nah, jangan lupa pantengin terus ya. Nah, baik, seperti yang kita ketahui, pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan yang dapat merugikan si korban tentunya. Baik, Kak Utik, aku di sini mau nanya nih, apa sih perbedaannya pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual, Kak Utik? Jadi mungkin aku bakal jelasin dari kekerasan seksualnya dulu ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kekerasan seksual itu terdiri dari dua kata kan. Ada kekerasan dan juga seksual. Nah, kalau kekerasan ini indikatornya adalah adanya paksaan gitu. Jadi cuma satu pihak aja nih yang memaksakan keinginannya gitu. Sedangkan pihak lain itu nggak pingin gitu. Nah, terus ada juga istilahnya seksual. Nah, ini berarti segala perilaku yang udah menjurus ke ranah seksual itu. Jadi kalau kita gabungin itu berarti segala perilaku yang udah mengarah ke ranah seksual dan adanya tindak pemaksaan di sini. Jadi indikatornya adalah pemaksaan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih merasa dipaksakan gitu ya. Nah, itu berarti udah terjadi kekerasan seksual gitu. Nah, terus apa sih bedanya dengan pelecehan seksual? Nah, jadi pelecehan seksual itu merupakan bagian dari kekerasan seksual. Jadi ini berdasarkan modul yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan ya atau Komisi Perlindungan Nasional Perempuan. Nah, jadi di sana ada 15 macam kekerasan seksual nih dan salah satunya adalah pelecehan seksual gitu Saka. Jadi pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual. Nah, jadi kita udah tahu nih perbedaan pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual. Nah, apa sih tindakan yang terjadi, termasuk tindakan apa nih mengenai pelecehan seksual? Seperti contoh-contohnya itu kayak gimana sih, Kak Uti? Oke, jadi pelecehan seksual itu pada intinya itu dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada korban, terus rasa percaya dirinya hilang gitu dan juga akan merasa direndahkan kayak gitu. Nah, jadi tindakan pelecehan seksual ini ada banyak jenisnya ya. Jadi ada yang non fisik dan juga secara fisik. Nah, kalau yang fisik contohnya meraba-raba, menyentuh gitu, mencubit atau memegang gitu ya, bagian-bagian yang private. Nah, itu termasuk ke tindakan pelecehan seksual yang secara fisik gitu. Terus ada juga yang secara visual, Wow. mungkin di jalan gitu misalnya melihat ada orang yang mempertontonkan alat kelaminnya gitu ya dan kita merasa tidak nyaman gitu atau adanya tindakan mengintip. Nah, itu termasuk yang ke visual. Nah, terus ada juga nih yang verbal. Nah, jadi mungkin di masyarakat kita sering menilai bahwa kalau sekedar cuit-cuitan atau siul-siulan itu biasa ya, itu kayak candaan doang. Padahal sebenarnya itu juga termasuk ke pelecehan seksual gitu. Jadi kalau ada yang bersiul gitu, terus mengatakan kata-kata yang vulgar gitu. Nah, itu termasuk ke pelecehan seksual gitu. Jadi kita jangan apa-apa dianggap bercandaan gitu ya, tapi kita harus tahu batasan-batasan apakah ini termasuk pelecehan seksual atau tidak. Seperti itu, Saka. Wah, ternyata tindakan-tindakan yang sederhana yang sering kita lakukan itu kayak bersiul itu juga termasuk pelecehan Iya, seksual ya betul sekali. ternyata. Apalagi kalau korbannya merasa nggak nyaman ya. Iya, benar sekali. Jadi kalau korbannya merasa tidak nyaman itu juga termasuk pelecehan seksual atau tindakannya ya. Mm-mm. Nah, jadi gini Kak Uti, siapa saja nih yang bisa memungkinkan terjadinya tindakan pelecehan seksual ini Kak Uti? Oke, jadi ini patut digarisbawahi juga ya teman-teman. Jadi pelecehan seksual itu dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, baik laki-laki atau perempuan, itu semuanya sama-sama berpotensi menjadi korban gitu. Nah, mungkin di masyarakat kita menganggap bahwa
kayaknya cewek aja deh yang jadi korban. Padahal laki-laki pun juga bisa gitu. Jadi menurut survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman itu menyatakan bahwa 1 dari 10 laki-laki itu Mhm. pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik gitu. Dan bahkan KPAI juga pada tahun 2018 atau Komisi Pelindungan Anak Indonesia itu menyatakan bahwa banyak nih anak laki-laki yang mengalami pelecehan seksual gitu. Nah, jadi ini membuktikan bahwa laki-laki itu nggak selamanya konotasinya adalah pelaku gitu ya, Iya, tapi benar. laki-laki juga berpotensi gitu menjadi korban. Jadi sama juga perilakunya mungkin ada tindakan memegang, meraba gitu ya, atau mungkin dipaksakan dia untuk melakukan keinginan yang tidak sepantasnya oleh pelaku gitu. Nah, Iya. sama juga kepada perempuan gitu ya, mungkin di masyarakat stigma korban perempuan itu selalu dikaitkan dengan bahwa ah pasti dia nih yang ngegoda gak tahu. Ah pasti dia pakaiannya seksi-seksi deh, makanya pelakunya jadi tertarik gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak kayak gitu juga ya konsepnya Saka ya. Iya, benar. Jadi sama juga menurut survei yang dikeluarkan oleh Koalisi Ruang Publik Aman itu menyatakan bahwa 17% dari korban pelecehan seksual itu menyatakan bahwa pakaian yang mereka pakai itu adalah pakaian yang sopan loh justru. Iya. Kayak celana panjang, Mhm. jaket gitu, bahkan ada yang berhijab gitu. Jadi kita jangan menaruh stigma-stigma seperti itu kepada korban ya, karena sekali lagi pelecehan seksual itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Seperti itu, Iya, Saka. benar sekali nih Kak Uti. Jadi korban dari pelecehan seksual itu tidak selamanya perempuan nih teman-teman. Namun laki-laki juga bisa terkena pelecehan seksual gitu, tindakan pelecehan seksual tentunya. Nah, Kak Uti, dari kita udah tahu nih siapapun yang kena tindakan pelecehan seksual, apa sih dampak dari terkenanya tindakan pelecehan seksual itu nih Kak Uti? Oke, dampak pelecehan seksual itu ada banyak sekali ya, Saka, ya. Mhm. Jadi, kita bisa merasa shock gitu, terus kita merasa harga diri kita direndahkan, kehilangan percaya diri, kemudian trauma gitu ya. Mungkin contohnya, kalau mengalami pelecehan seksual di transportasi umum gitu ya misalnya. Mhm. Tentu setelah kejadian itu, kita perasaannya nggak bakal sama lagi, pasti kita akan memiliki rasa takut untuk menaiki transportasi umum dan merasa trauma gitu. Nah, ini juga bisa berujung ke masalah kesehatan ya, terutama ke masalah kesehatan mental gitu. Nggak jarang kita menemui di masyarakat korban pelecehan seksual itu dia merasa jijik dengan dirinya sendiri, dia merasa tertekan gitu, kehilangan rasa percaya diri, dan ujung-ujungnya juga bisa menyebabkan depresi gitu. Jadi sekali lagi kita udah ketahui bersama begitu banyak dampak negatif yang dirasakan oleh korban, jadi kita jangan selalu melimpahkan kesalahan pada korban. Kita jangan menaruh stigma negatif pada korban gitu. Seperti itu, Saka. Oh iya, benar sekali nih Kak Uti. Jadi dampak dari pelecehan seksual itu bisa mengganggu kesehatan mental dari si korban nih Benar Kak Uti. banget. Nah, jadi dari kita mengetahui dampak fenomena apa sih yang akan terjadi sehingga pelecehan seksual itu terjadi Kak Uti. Seperti contohnya ya, fenomena yang ada di kalangan remaja gitu. Apakah itu termasuk juga pergaulan yang kurang baik itu termasuk akan terkena pelecehan seksual atau tidak nih Kak Uti? Mungkin fenomena yang kayak gimana nih, Saka? Fenomena seperti pergaulan anak remaja saat ini seperti nongkrong-nongkrong, apakah itu juga termasuk nanti akan terjadinya pelecehan seksual Kak Uti? Oke, mungkin ini tergantung dari lingkungannya ya teman-temannya. Jadi mungkin aku juga berpesan kepada teman-teman, pilihlah circle atau lingkungan pertemanan yang positif gitu. Jadi kalau sudah dirasa candaan-candaan di lingkungan pertemanan teman-teman itu kayak vulgar-vulgar gitu, sudah mengarah ke ranah seksual, itu sebaiknya dijauhi seperti itu. Jadi kita harus baik-baik memilih lingkungan pertemanan karena memang dampak dari pelecehan seksual ini banyak sekali seperti yang aku sampaikan tadi, Saka, seperti Iya, itu. betul sekali ya. Jadi pergaulan itu tidak akan berujung ke arah pelecehan seksual, namun kita ada baiknya memilah dan memilih yang namanya pergaulan juga. Nah, seperti kita ketahui dampak, nah si korban, bagaimana sih cara kita untuk menolong si korban untuk menangani pelecehan seksual yang dia dapatkan nih Kak Uti? Oke, jadi kalau semisal kita melihat ada kasus pelecehan seksual terjadi di depan mata kita, itu
kita pastikan dulu untuk mengamati keadaan lingkungan sekitar ya. Jadi kita observasi dulu apakah situasinya aman atau tidak gitu. Dan kita juga pastikan bahwa situasinya itu aman bagi diri kita sendiri gitu. Jadi konsepnya sama seperti kita menolong korban kecelakaan gitu ya, mungkin di PMR kan kita pasti memakai APD atau alat perlindungan diri dulu kan. Ya, Nah, jadi benar. itu kita harus pastikan diri kita aman terlebih dahulu gitu. Nah, jadi kalau situasinya sudah aman, baru kita bisa melakukan yang namanya intervensi gitu. Jadi bisa melakukan intervensi kepada pelaku ataupun korban itu. Jadi contohnya semisal Mm-mm. Saka melihat pelecehan seksual nih di angkutan umum gitu ya. Ya. Terus mungkin si korbannya dia dipegang-pegang gitu. Nah, nanti mungkin Saka bisa kayak so asik aja nanya sama pelakunya kayak, Mm-mm. "Halo Mas, mau kemana nih?" gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu Oke. kan pasti pelaku merasa, "Oh, aku ketahuan nih, aku udah diawasi nih." Nah, jadi dia pasti akan menghentikan perbuatannya tersebut gitu. Nah, setelah itu fokus kita selanjutnya adalah mendampingi korban gitu. Yang namanya korban pelecehan seksual itu pasti kan ada rasa shock, takut dan trauma gitu ya. Nah, Iya. jadi dari sana kita harus mendampingi korban gitu, kayak berikan rasa nyaman gitu. Nah, tapi kalau misalkan takut banget nih untuk mulainya sendiri, kita juga bisa mengajak orang di sekitar kita gitu. Jadi kayak mungkin kayak lapor gitu, "Pak, itu lihat deh ada ini nih, Mm. kita tolong yuk." Nah, kayak gitu tuh. Jadi yang paling pertama sih kita harus melihat situasinya dulu ya, baru kita bisa bertindak kayak gitu, Saka. Wah, bagus sekali ya tips dan trik. Ini merupakan bagaimana cara kita menolong korban pelecehan seksual. Nah, seumpama nih, kalau Kak Utik menjadi korban pelecehan seksual, Kak Utik mau melapor kemana nih? Atau Kak Utik mau mempertahankan diri dulu, atau mau melapor ke dinas apa gitu? Oke, jadi bagaimana caranya kita melapor ya kalau kita menjadi korban pelecehan seksual gitu. Ya. Nah, jadi ini semuanya tergantung kepada korbannya teman-temannya. Jadi kalau korban merasa aman dan nyaman jika ingin melapor, itu bisa diproses gitu. Tapi kembali lagi jika korban tidak berkeinginan gitu, kita tidak bisa memaksa gitu. Karena ini juga menyangkut mental dan psikologis dari korban itu. Tapi kalau Mm-mm. ingin melapor itu banyak alternatifnya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama bisa melapor ke SAPA 129 atau Sahabat Perempuan dan Anak. Nah, ini jadi kayak layanan yang disediakan oleh Komnas Perempuan sebagai sarana untuk mengadu gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa menghubungi nomor WA-nya nanti ya. Jadi itu bisa kita mengadukan kasus pelecehan seksual yang terjadi gitu. Nah, kemudian ada juga melalui mitra kerjasama Komnas HAM gitu. Jadi di beberapa daerah itu Komnas HAM mempunyai beberapa mitra gitu yang Mm-mm. dijadikan mitra untuk melaporkan pelecehan seksual gitu. Di Bali sendiri itu juga ada namanya WCC Bali itu di Badung dan juga LBH APIK Bali di Denpasar gitu. Nah, jadi lembaga mitra ini nantinya akan memberikan pertolongan gitu berupa pengaduan dan juga pendampingan. Nah, kalau misalkan korban ingin melanjutkan ke jalur hukum itu akan dikasih tahu nih step-stepnya bagaimana. Tapi kalau hanya ingin pendampingan itu juga bakal didampingi gitu kayak bagaimana psikologisnya, terus Mm-mm. diarahkan juga agar mentalnya sembuh seperti itu. Nah, dan yang terakhir kalau ingin ke jalur hukum tentunya harus melapor ke kepolisian gitu. Dan biasanya kalau ke kepolisian ini harus punya bukti yang cukup gitu ya. Nah, jadi Oke. kalau mau melanjutkan ke jalur hukum itu harus pastikan bukti-buktinya semuanya sudah konkret dan lengkap seperti itu, Saka. Oke, wah itu kita nanti kalau terjadi pelecehan seksual menjadi sang korban gitu ya, itu merupakan salah satu tindakan kita yang sangat memungkinkan untuk kita melakukan perlindungan. Nah, selain itu juga dan kita seperti kita ketahui di kabupaten juga ada DP2 KBP 3A yang dimana itu merupakan salah satu tempat kita nanti mungkin buat teman-teman yang mengalami pelecehan seksual bisa melapor ke DP2 KBP 3A tentunya. Jadi buat teman-teman jangan takut lagi, jangan ragu dan jangan malu nanti buat teman-teman yang mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya bisa nanti kita curhat dan sharing juga di DP2 KBP 3A tentunya. Baik nih Kak Uti, tadi bincang-bincang kita, bincang-bincang genre nih mengenai
topik yang sangat menarik gitu mengenai pelecehan seksual nih. Apakah Kak Oti ada pesan nih buat generasi muda kita, Kak Oti? Oke, jadi untuk generasi muda di luar sana, aku berpesan bahwa kita harus tahu yang namanya consent ya dalam berhubungan. Nah, jadi kalau berhubungan itu harus adanya consent atau yang nama istilah lainnya itu persetujuan antara dua belah pihak gitu. Jadi kalau ingin melakukan hubungan itu harus sama-sama yakin dulu, harus sama-sama setuju dulu antara dua belah pihak. Jangan yang satunya pingin, yang satunya enggak. Nah, itu berarti kalian udah melakukan kekerasan seksual gitu. Jadi itu patut dipahami. Terus selanjutnya aku juga ingin memberikan kalian apa sih insight gitu ya agar nantinya kalian bisa mengedukasi adik-adik gitu terus teman-teman kalian bahwa tubuh kita itu adalah privasi kita gitu. Jadi kita harus mengajarkan kepada mereka bahwa tubuh kita adalah hak kita dan cuman kita sendiri yang boleh memegang kuasa atas tubuh kita gitu. Jadi karena biasanya nih kalau anak kecil itu kalau dilecehkan kan mereka belum tahu nih, ini aku diapain ya kan mereka belum paham. Jadi di sanalah kita harus mengedukasi gitu bahwa tubuh kita nggak boleh dipegang oleh orang lain, apalagi yang private gitu ya. Dan kita juga harus mengajarkan bagaimana caranya untuk menghargai orang lain gitu. Jangan sampai melampiaskan nafsu ke orang lain gitu. Jadi itu dua hal yang ingin aku tekankan ke generasi muda. Seperti itu Saka. Baik nih Kak Oti. Nah, pesan moral dan juga pesan-pesan buat teman-teman, jangan lupa jaga diri kalian di rumah, harus tetap melakukan hal-hal yang baik juga. Nah, jadi seperti kita ketahui nih Kak Oti, di situasi pandemi yang sudah mereda juga, jangan lupa nih teman-teman juga harus tetap menjaga atau mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah gitu. Nah, itu nih bincang-bincang genre kita mengenai pelecehan seksual Kak Oti. Nah, sampai jumpa di bincang-bincang genre selanjutnya. Salam genre dulu nih Kak Oti. Salam genre. Salam. Salam.